Perjalanan malam membuahkan kisah seram seperti yang pernah dialami oleh salah satu teman kita, Rizky, ketika dia menggunakan angkot untuk kembali ke tempat kosnya di Jatinangor pada suatu tengah malam. Simak kisahnya di sini di Bri Story. Aku Rizky, mahasiswa angkatan 2005 salah satu kampus di Jatinangor, Jawa Barat. Yang akan aku ceritakan kali ini adalah peristiwa yang aku alami sendiri pada tahun 2006. Begini ceritanya. Tapi sebelum masuk ke cerita, channel horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan buat kalian juga yang mau share cerita-cerita seram atau horornya, bisa dikirim langsung ke Instagram Genre Horor atau email Genre Horor. Nanti buat link cerita dari Bri Story ini akan ada di kolom deskripsi, biar kalian langsung cek cerita-cerita horornya yang ada di Twitter. Terus support Bri Story dengan follow akun Twitternya, follow juga akun Instagramnya. Oke, nggak usah panjang lebar, kita masuk lagi ke cerita. Begini ceritanya. Seperti mahasiswa lain yang berasal dari luar daerah di mana letak kampus berada, saya yang berasal dari Sukabumi harus ngekos juga. Tempat kosku nggak terlalu jauh dari kampus, masih bisa dijangkau dan jalan kaki untuk pulang pergi kuliah. Dan sama juga dengan sebagian besar anak kos lainnya, saya juga mengandalkan transportasi umum jika harus mencapai tujuan yang agak jauh. Salah satunya angkot. Ngomong-ngomong soal angkot, boleh dibilang nih aku juga sangat jarang menggunakannya karena tempat kos berada di tengah-tengah. Jadi kalau mau kemana-mana masih bisa dijangkau nih dengan berjalan kaki. Kalau mau ke tempat tujuan jauh, naik apa dong? Nah, kalau melihat letak di mana Jatinangor berada, yaitu di antara kota Bandung dan Sumedang. Aku dan teman-teman nih, kalau memang ingin bepergian mencari hiburan ke kota besar, akan lebih memilih ke kota Bandung. Untuk menuju kota Bandung pun kami akan menggunakan bis Damri sebagai alat transportasi. Karena kalau naik angkot, itu entah kapan akan sampainya. Macetnya itu abadi. Ya begitu, aku jarang naik angkot kalau nggak terpaksa. 15 tahun yang lalu, Jatinangor masih terbilang sepi. Belum seramai sekarang, jumlah angkot masih belum banyak. Aku juga merasa angkot juga masih sedikit penumpangnya. Jarang sekali aku melihat angkot yang penuh penumpang. Kenapa aku sampai memperhatikan penumpang angkot waktu itu? Ada logika. Jadi begini, pada semester awal aku kuliah, sempat beredar nih cerita seram mengenai angkot. Ya, namanya juga cerita seram, pasti akan cepat menyebar di kalangan pelajar dan masyarakat sekitar. Waktu itu beredar cerita yang katanya di sekitar Jatinangor ada angkot setan. Angkot setan? Iya, angkot setan. Cerita yang berawal dari katanya ada mahasiswi yang ditemukan pingsan di pinggir jalan pada malam hari. Usut punya usut, sebelum pingsan dia naik angkot dari arah Cileunyi mau menuju Jatinangor. Ternyata angkot yang dia tumpangi berisi hantu atau setan atau jurig atau apalah sebutannya. Lalu mahasiswa ini ketakutan setengah mati sampai akhirnya jatuh pingsan. Aku sih percaya nggak percaya dengan cerita itu, tapi tetap seru aja kalau ada teman yang menceritakannya lagi. Hitung-hitung hiburan lah. Tapi sikap skeptisku itu berkesudahan ketika akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di dalam angkot. Kejadian yang masih aku ingat detailnya sampai hari ini. Angkot setan di Jatinangor. Waktu itu awal tahun 2006, aku pulang mudik ke Sukabumi karena memang ada libur panjang. Cukup lama aku di rumah sebelum akhirnya harus kembali lagi ke kampus Jatinangor. Mungkin sama dengan pelajar lain, ketika awal-awal kuliah, aku masih sangat rindu rumah. Jadi sangat betah kalau sudah pulang kampung.
berat rasanya untuk kembali ke kampus lagi. Waktu itu juga sama, malas sekali rasanya untuk balik ke Jatinangor. Makanya untuk memutuskan untuk berangkat sore aja. Gak apa kalau harus sampai tengah malam. Tapi ya walaupun begitu aku tetap harus berangkat, harus kuliah. Aku ingat sekali kalau hari Jumat aku ada jadwal kuliah awal. Makanya memutuskan untuk berangkat dari Sukabumi hari Kamis sore. Singkatnya, jam 3 sore aku sudah ada di terminal. Biasanya aku naik bis menuju Sumedang. Tapi entah kenapa hari itu aku sama sekali tidak melihat penampakannya. Nggak ada bis ke Sumedang. Sampai menjelang jam 5 aku masih belum juga melihat bis yang aku tunggu-tunggu itu. Dari sampai nanti tengah malam naik bis Garut aja deh. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, karena sudah jam 5 lewat, akhirnya aku naik bis arah Garut. Nanti aku akan turun di ujung tol Cileunyi. Dari situ akan naik ojek ke tempat kos, atau kalau masih ada aku naik angkot aja. Begitulah rencananya. Kamis itu cuaca Sukabumi gerimis seharian. Mendung pasti jadi sesuatu yang tidak kepastian. Aku pikir hanya di Sukabumi aja yang seperti itu. Tapi ternyata enggak. Sepanjang jalan hujan tak berkesudahan dengan intensitas ringan menuju sedang. Bis Garut yang aku tumpangi ini enggak terlalu penuh. Mungkin karena saat itu bukan akhir pekan. Perjalanan akan memakan waktu 4-5 jam. Perkiraanku paling lambat jam 11 sudah sampai. Tapi ternyata meleset. Jam setengah 11 aku masih di Ciranjang. Jangankan Jatinangor, Bandung pun masih jauh. Itu terjadi karena sebelumnya ada kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang. Untunglah, selepas itu perjalanan perlahan mulai lancar meski agak tersendat. Sementara itu di luar masih hujan, gerimisnya terus turun. Gelapnya malam menjadikan aku tidak bisa menikmati pemandangan. Jadinya tidur yang ada. Apalagi setelah lepas dari kemacetan, aku semakin terlelap. Aku kaget lalu terbangun mendengar teriakan keras kondektur kalau bis sebentar lagi akan sampai di ujung jalan tol Cileunyi. Melihat jam tangan, ternyata sudah jam 1 lewat sedikit. Lama amat perjalanan, masa sampai Cileunyi jam 1? Aku terheran-heran setelah nyawa sudah terkumpul semua. Ya sudah, aku lalu bersiap-siap untuk turun. Karena bis ini jurusan Garut, jadi kalau aku perhatikan penumpangnya kurang lebih masih sama jumlahnya. Belum banyak berkurang. Mungkin nanti di Cileunyi akan banyak yang turun bis bersamaku. Selanjutnya roda bis terus berputar menggelinding menyusuri jalan tol Padaleunyi. Kecepatannya berkurang perlahan karena gak jauh di depan sudah terlihat gerbang tol terakhir. Oh ya, ternyata hujannya rata. Sampai di titik ini pun di luar masih hujan, cukup lebat malah. Aku sudah berdiri dari duduk dan benar dugaanku. Ternyata memang banyak penumpang akan turun di tempat yang sama. Gak banyak sih, ada beberapa. Tapi melihat itu aku gak jadi agak lega karena gak akan sendirian di tempatku turun nantinya. Sekali lagi aku melihat jam tangan, sudah pukul 1:10. Setelah melewati gerbang tol, mungkin sekitar 2 atau 3 menit kemudian bis akhirnya berhenti. Waktu itu perhentian bis di ujung tol Cileunyi hanya di pinggir jalan, di depan warung-warung kecil, bukan di terminal. Dalam keadaan hujan deras, aku akhirnya turun dari bis bersama dengan beberapa penumpang lain. Kami berlarian menuju arah berbeda,
menghindari hujan deras supaya gak basah kuyup. Aku bersama 2 orang penumpang lain kemudian berteduh di depan warung kecil pinggir jalan yang sudah tutup. Sementara itu, bis yang aku tumpangi melanjutkan lagi perjalanannya. Beberapa menit lamanya kami berdiri berteduh, sampai akhirnya gak lama kemudian ada 2 motor ojek datang mendekat. Aku yang masih berharap masih akan ada angkot dan melihat hujan juga semakin deras, gak terlalu bersemangat melihat 2 ojek itu. Lalu membiarkan 2 orang yang bersamaku untuk pergi naik 2 ojek, meninggalkan aku sendirian. Iya, akhirnya aku sendirian karena memilih tetap berdiri berteduh di depan warung gelap dengan masih berharap ada angkot yang akan lewat. Saat itu mungkin karena hujan deras dan sudah lewat tengah malam, suasananya sangat sepi. Kendaraan yang lewat melintas hanya sesekali. Begitu terus selama beberapa menit ke depan. Lalu entah hanya perasaan saja atau gimana, tapi aku merasa kalau tiba-tiba suasana semakin sepi dan hening. Mengesampingkan suara hujan, sama sekali gak ada pergerakan atau suara lainnya. Berdiri di bawah atap warung, bukannya aku jadi kering tanpa terkena air hujan, tapi tubuh tetap basah karena cipratannya. Menit berikutnya, suasana jadi tambah seru tanda kutip ketika angin mulai bertiup kencang, membuat air hujan jadi lebih sering lagi mampir di badan. Aku jadi menyesal. Kenapa tadi nggak naik ojek aja sih? Malah memilih terus bertahan tabah menunggu angkot yang seharusnya aku sadar kalau saat itu hampir mustahil akan ada angkot yang lewat. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Detik berganti detik, menit berganti menit. Aku belum juga melihat ada kendaraan lewat. Sepi, kosong. Tapi ketika nasibmu ini mulai merasakan kegundahan, akhirnya aku melihat di kejauhan ada kendaraan yang muncul mendekat. Kilatan cahaya lampu yang enggak terlalu terang, seperti berjuang mati-matian menembus kegelapan dan derasnya hujan. Saya yakin itu bahwa lampu mobil kecil kalau melihat dari bentuknya. Terus aku perhatikan lampu mobil berjalan ke arahku, mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuat aku belum juga melihat sang empunya lampu dengan jelas. Semoga ini angkot, begitu harapku dalam hati. Ternyata benar, itu angkot. Ketika sudah tinggal beberapa meter jarak kami, saya sudah bisa memastikannya. Lalu angkot ini berhenti bertahan di hadapan. "Kampus Unpad, Pak?" tanyaku kepada supirnya. Pak supir mengangguk, lalu aku masuk ke dalam angkot. Meskipun kursi depan kosong, tapi aku memilih untuk duduk di belakang, entah apa alasannya. Setelah masuk ke dalam mobil, akhirnya aku tahu kalau angkot ini dalam keadaan kosong. Penumpangnya hanya aku seorang. Karena itulah aku memilih untuk duduk di dekat pintu. Gak apalah terkena hujan, air. Toh sudah nyaris basah kuyup sejak dari warung tadi. Sepertinya Pak supir gak berniat menunggu penumpang lain. Setelah aku naik, dia lalu menjalankan mobilnya meski perlahan. Dalam derasnya hujan, kami menembus malam, melewati jalan yang masih sepi. Sama sekali nggak ada kendaraan. Mungkin karena sudah malam dan hujan deras pula, begitu pikirku dalam hati ketika melihat itu semua. Melihat kalau sama sekali nggak ada kendaraan lain di jalan raya, kecuali angkot yang sedang aku tumpangi ini. Aneh sih, tapi ya sudahlah. Ada satu keanehan lagi. Aku merasakan kalau angkot berjalan sangat pelan,
Tapi itu terjadi karena angkot dalam keadaan kosong. Jadi Pak Supir berjalan pelan supaya bisa penumpang nanti di depan bisa dilihatnya. Mungkin begitu. Sementara di luar hujan makin turun dengan derasnya. Aku terus saja melihat ke depan, memperhatikan jalan. Di perbincangan aku sudah melihat ada lampu lalu lintas atau lampu merah atau stopan atau kalau orang Bandung menyebutnya. Kalau sudah sampai di lampu merah ini, kami akan berbelok kanan menuju kampus dan tempat posku berada. Tapi sekitar 200 meter sebelum lampu merah, angkot tiba-tiba berhenti, seperti sedang akan menaikkan penumpang. Nah, ketika angkot berhenti, aku menggeser sedikit posisi duduk untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik. Tapi ternyata nggak ada orang, nggak ada penumpang yang masuk. Nggak ada yang naik, Pak, nggak ada orang. Begitu aku bilang ke Pak Supir setelah celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Lalu Pak Supir menjawab pendek, "Ayah," begitu katanya, sambil terus melihat ke depan, gak menoleh ke arahku. "Ah, mana penumpangnya sih? Orangnya nggak ada," sungutku dalam hati. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan lagi, berjalan pelan. Aku yang masih kebingungan kembali melihat ke depan, memperhatikan jalan. Tapi belum juga sampai lampu merah, lagi-lagi angkot berhenti. Sama seperti sebelumnya, angkot seperti sedang mau menaikkan penumpang, padahal gak ada orang sama sekali, sepi. Sekali lagi aku bilang ke Pak Supir, "Nggak ada orang, Pak, kosong." Pak Supir sambil terus menatap ke depan lagi-lagi menjawab, "Ayah," yang artinya ada. Aku makin bingung. Penumpangnya mana sih? Sama. Lalu angkot kembali berjalan. Bedanya kali ini berputar lebih cepat, nggak pelan seperti sebelumnya. Karena angkot sudah berjalan cukup cepat, aku yang tadinya duduk sangat dekat dengan pintu dan menghadap ke depan jadi bergeser sedikit ke dalam. Membuat aku jadi menghadap ke samping, bukan ke depan lagi. Paham ya? Nah, ketika menghadap ke samping, inilah aku mau akhirnya melihat sesuatu yang mungkin jadi jawaban kenapa angkot ini tadi berhenti 2 kali secara misterius. Aku kaget tak terkira, merinding sejadi-jadinya. Karena ternyata sudah ada 2 penumpang di dalam. Mereka duduk di belakang, berhadapan. Keduanya laki-laki. Kapan mereka masuk? Aku yang duduk di samping pintu sejak tadi tidak melihat mereka sama sekali. Sementara itu, angkot berjalan semakin cepat. Aku yang mulai semakin ketakutan sudah tidak lagi memperhatikan jalan. 2 lelaki ini terus menundukkan wajahnya, sementara aku memandang mereka sesekali. "Kiri, Pak, kiri!" Begitu aku bilang ke Pak Supir, akhirnya memberanikan diri untuk meminta angkot berhenti. Aku semakin ketakutan. Setelah bilang begitu, kemudian lagi-lagi aku menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ketika melihat ternyata 2 penumpang seram ini sudah tidak duduk di tempatnya semula. Mereka sudah bergeser mendekat. Yang satu duduk di hadapan, yang satu lagi duduk bertahan di sebelahku. Saat inilah aku dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Sangat menyeramkan. Wajah keduanya pucat berlumuran darah, seperti baru saja mati karena kecelakaan. Tercium juga bau amis anyir yang sangat enggak mengenakan. Aku semakin panik, lalu refleks menggebrak langit-langit angkot dengan keras. "Berhenti, Pak, berhenti!" Aku berteriak begitu. Kemudian angkot yang tadinya melaju cepat perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Ketika angkot sudah sangat pelan berjalan, aku nekat melompat turun. Hasilnya aku jatuh terduduk di pinggir jalan. Gak apalah, yang penting bisa berhasil keluar. Lalu aku melihat angkot menyeramkan itu terus melaju pelan, sampai akhirnya hilang di telan kegelapan.
balik lagi ke gue ya, Bri. Sekian cerita malam ini, sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Nah, itulah cerita dari thread horornya Bri Story tentang angkot setan itu di Jatinangor. Nah, nanti link ceritanya dicantumkan ya, disertakan di kolom deskripsi. Nah, terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terima kasih like, comment, and share juga ke teman-teman kalian ya. Kita tuh tidak hidup di sendirian di dunia ini. Kita nyata-nyata benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai tunggu di jurnal horor dengan cerita-cerita seram, cerita-cerita horor lainnya. Sampai ketemu. Salam horor.